Hai Sobat Indo Prime, kali ini Indo Prime akan membahas mengenai julukan-julukan dari berbagai negara di dunia dan fakta menarik alasan dibalik pemberian julukan tersebut. Yuk tonton video ini sampai selesai untuk menambah wawasan Sobat Indo Prime. Namun sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Indonesia, Emerald of the Equator. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Letak astronomis Indonesia adalah pada koordinat 95 derajat hingga 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Wilayah yang dilalui garis khatulistiwa secara persis adalah kota Pontianak, Kalimantan Barat. Zamrud khatulistiwa memiliki arti keindahan batu zamrud yang dilintasi garis khatulistiwa. Thailand, the land of smile. Ternyata bukan cuma negara Eropa dan Amerika saja nih yang punya julukan unik. Tetangga kita, Thailand, juga punya julukan The Land of Smile. Kamu mungkin bisa menebak jika julukan ini diberikan kepada Thailand karena keramahan penduduknya, terutama kepada turis asing yang datang ke negaranya. Kamboja, Hell on Earth. Siapa sangka, ternyata negara tetangga kita, yakni Kamboja, mempunyai julukan yang sangat mengerikan, yakni Hell on Earth, yang berarti neraka dunia. Julukan ini diberikan kepada Kamboja karena peristiwa lampau yang terjadi pada tahun 1970-an. Pada saat itu, telah terjadi pembantaian lebih dari 2 juta jiwa rakyat oleh rezim Khmer Merah. Pada saat itu, kala masa pemerintahannya, terjadi pemusnahan massal terhadap kaum intelektual lainnya. Pada November 1978, Vietnam menyerbu Kamboja untuk menghentikan genosida besar-besaran yang sedang terjadi di Kamboja. Korea Utara, Hermit Kingdom. Korea Utara dikenal sebagai salah satu negara paling tertutup di dunia. Turis asing tidak bisa seenaknya liburan ke sini, dan tidak semua warga Korea Utara dilarang liburan ke luar negeri. Bukan hanya itu, warga Korea Utara juga tidak dapat mengakses informasi apapun mengenai dunia. Karena sikap pemerintahan yang tertutup, dunia sepakat memberi Korea Utara julukan Hermit Kingdom atau negeri para petapa. Italia, debut. Italia memang dikenal dengan pizza dan segala jenis pasta, tapi hanya karena pizza mereka populer ke seluruh dunia. Bukan berarti negara ini mendapat julukan negara pizza. Alih-alih disebut negara pizza, Italia justru mendapat julukan debut alias sepatu boot. Nama ini didapat Italia bukan karena mereka memproduksi sepatu boots terbaik di dunia, tapi karena bentuk wilayahnya di peta terlihat persis seperti sepatu boot. Sri Lanka, Teardrop of India. Jika Italia mendapat julukan The Boots, maka Sri Lanka mendapat julukan Teardrop of India atau tetesan air mata India. Julukan ini dipilih bukan tanpa alasan, melainkan karena bentuk negara ini memang menyerupai seperti tetesan air. Lalu, kenapa nama India dibawa-bawa? Nah, yang ini karena lokasi Sri Lanka memang berada persis di bawah India. Prancis, The Hexagon. Next stop. Ada rumah dari Menara Eiffel yang populer yaitu Prancis.
Negara yang sering jadi destinasi liburan banyak orang ini mendapat julukan The Hexagon atau segi enam dalam bahasa Indonesia. Lagi-lagi, julukan The Hexagon terinspirasi dari bentuk wilayah Perancis yang menyerupai heksagon alias segi enam. Chili, Land of Woods. Land of Woods atau negeri para penyair menjadi julukan yang diterima oleh Chili. Terletak di benua Amerika, Chili memiliki banyak penulis. 2 di antaranya bahkan meraih masing-masing 1 Nobel Prize dalam bidang sastra. Mereka adalah Pablo Neruda yang menulis salah satu buku puisi paling laris di Spanyol, dan yang kedua Gabriela Mistral yang bekerja sebagai seorang guru di kota-kota kecil di Chili. Saat bekerja itulah ia melihat bagaimana kaum perempuan suku Mapuche diperlakukan dan menciptakan puisi berjudul Poems de la Madres Más Triste atau puisi ibu paling sedih untuk menyuarakan nasib para perempuan suku Mapuche. Afrika Selatan, The Rainbow Nation. Bukan asal-asalan, julukan The Rainbow Nation untuk Afrika Selatan memiliki makna yang sangat dalam. Julukan The Rainbow Nation sendiri pertama kali tercetus oleh seorang uskup agung Afrika Selatan bernama Desmond Tutu tahun 1994 untuk menggambarkan multikultural Afrika Selatan pasca dihapusnya Undang-Undang Apartheid. Undang-undang ini sendiri berlaku sejak tahun 1930 hingga 1990, di mana penduduk Afrika Selatan dikelompokkan menjadi 4 bagian berdasarkan warna kulit dan ras. Sedihnya, undang-undang ini juga menimbulkan diskriminasi bagi warga kulit hitam Afrika. Pada tahun 1990, undang-undang ini resmi dihapuskan dan semua warga memiliki hak yang sama. Paraguay, the heart of South America. Kalau ditanya negara mana yang berada di benua Amerika, maka kebanyakan dari kita akan menjawab Amerika Serikat. Iya, memang sih jawabannya benar. Tetapi selain Amerika, benua satu ini juga dihuni oleh beberapa negara, termasuk Paraguay. Buat kamu yang belum tahu, Paraguay berada persis di tengah benua Amerika bagian selatan. Karena lokasinya, orang-orang sepakat memberi julukan The Heart of South America, alias jantungnya Amerika Selatan. Lesotho, The Kingdom in the Sky. The Kingdom in the Sky menjadi julukan yang tepat jika dialamatkan ke Lesotho. Negara ini mungkin terdengar asing bagi orang Indonesia. Selain karena lokasinya berada non jauh di benua Afrika sana, Lesotho juga merupakan negara yang cukup unik. Bagaimana tidak? Sama seperti Vatikan, Lesotho adalah negara di dalam negara. Luasnya hanya 30.000 km persegi, berada di dalam wilayah Afrika Selatan. Yang kedua, Lesotho merupakan satu-satunya negara di dunia yang berada di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Makanya tidak heran kalau akhirnya negara satu ini dijuluki The Kingdom in the Sky. Switzerland, Land of Milk and Honey. Swiss atau sebutannya adalah Land of Milk and Honey ternyata tidak hanya sebagai negara penghasil susu dan madu, tetapi juga memproduksi coklat dalam jumlah yang banyak. Coklat yang diproduksi negara Swiss memiliki rasa yang enak dan lezat. Hal ini dikarenakan proses produksi coklat di Swiss masih menggunakan proses yang tradisional, sehingga tidak menghilangkan rasa khas dari coklat tersebut. Swiss telah memproduksi sejak abad ke-17. Salah satu daerah di Swiss yaitu Zurich yang menghasilkan produksi coklat terbanyak, dan kabarnya Anda dapat mencium aroma coklat
di sekeliling daerah ini. Beberapa merek terkenal yang diproduksi Swiss yaitu Toblerone, Army, Swiss, Keller, Nestle, dan masih banyak lagi. United States, Uncle Sam. Julukan Paman Sam diterima Amerika Serikat karena berhubungan dengan seorang penyuplai daging di Amerika Serikat, yaitu Samuel Wilson. Samuel Wilson menyuplai daging hingga ribuan ton bagi tentara Amerika Serikat yang berperang pada tahun 1812. Samuel Wilson memberi cap pada tong dengan huruf US, artinya United States. Namun banyak orang yang mengira itu adalah singkatan Uncle Sam atau dalam bahasa Indonesia Paman Sam. Slovenia, the breadbasket of Europe. Slovenia mungkin bukan negara yang populer, tetapi siapa sangka jika Slovenia sangat penting bagi warga Eropa. Slovenia memiliki julukan yang sangat unik, yaitu the breadbasket of Europe atau keranjang roti Eropa. Julukan ini dipilih karena Slovenia merupakan salah satu negara penghasil gandum terbaik di Eropa, bahkan di dunia. Nantinya gandum-gandum ini diekspor ke berbagai negara Eropa dan diolah jadi roti untuk konsumsi warga Eropa. Afghanistan, Graveyard of Empires. Apa yang dialami oleh Afghanistan sehingga layak dijuluki sebagai The Graveyard of Empires atau kuburannya para kekaisaran? Amerika menghabiskan sekitar 632 rupiah triliun per tahun untuk membiayai perang mereka di Afghanistan. Tetapi setelah 17 tahun dan diperkirakan menghabiskan biaya total hingga 1 juta triliun US atau sekitar 1462 triliun rupiah, mereka tetap belum bisa menyatakan kemenangan. Graveyard of Empires ini adalah gelar yang menjadi julukan kepada negara Afghanistan yang menyebabkan negara kuasa besar terpaksa berpikir dua kali untuk menyerang maupun menaklukkannya. Afghanistan ialah sebuah negara yang terpencil di dunia Islam karena kemunduran dan kemiskinannya. Akan tetapi menjadi kebanggaan kepada umat Islam karena kemuliaan, semangat, dan jati diri rakyatnya yang tidak tunduk kepada pihak manapun dan berkorban menentang setiap negara yang coba menaklukkannya.